Halo teman-teman, apa kabar? Film yang saya ulas ini berjudul The Exorcist Believer yang tayang tahun 2023 ini. Film ini adalah kelanjutan dan babak baru dari film horor klasik yang sempat tayang di tahun 1973. Kita langsung saja ke ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Victor Fielding, seorang fotografer yang sedang liburan bersama istrinya. Nah, liburan yang harusnya menyenangkan malah berakhir tragis. Saat istri Victor lagi sendirian di hotel, tiba-tiba terjadi gempa. Orang-orang segera berhamburan keluar, termasuk istri Victor. Victor yang kebetulan akan kembali ke hotel, melihat peristiwa itu dan langsung masuk ke dalam gedung yang akan roboh. Setelah dicari, akhirnya sang istri ketemu dalam posisi sudah tertindih reruntuhan. Saat itu istrinya langsung berpesan kepada Victor untuk menjaga buah hati mereka nanti. Setelah gempa usai, Victor didatangi oleh seorang dokter. Dokter memberitahu Victor jika kondisi istrinya sudah sekarat. Jika istrinya diselamatkan, maka anak mereka tidak bisa diselamatkan. Dan itu pilihan yang sulit bagi Victor. Lalu scene berpindah ke 13 tahun setelah peristiwa itu. Victor hidup bersama putrinya. Di sini kita tahu sejak kejadian itu, yang ternyata selamat adalah putrinya. Victor yang duda ini membesarkan putrinya seorang diri. Hubungannya dengan sang putri sangat akrab. Hari itu, Angela meminta izin untuk bikin PR di rumah Catherine, teman sekolahnya. Victor dengan halus menolaknya. Tapi saat tiba di sekolah, Victor memberi izin kepada Angela. Setelah pulang sekolah, Angela dan Catherine berjalan kaki masuk ke dalam hutan di sekitar sekolah. Sampailah mereka di suatu lokasi. Itu adalah bekas saluran air yang sudah tidak digunakan. Ternyata mereka akan melakukan ritual pemanggilan roh. Angela memegang foto almarhum ibunya. Mungkin Angela sangat rindu kepada ibunya. Lalu di malam hari saat Victor kembali ke rumah, Angela ternyata belum pulang. Victor yang mulai cemas menghubungi orang tua teman-teman Angela. Di tempat lain orang tua Catherine juga sama. Setelah mengetahui informasi dari teman sekolah kedua anaknya itu, Victor dan orang tua Catherine melakukan pencarian di dalam hutan. Di sana Victor menemukan sepatu Angela terendam di dalam air di dalam gorong-gorong. Sementara orang tua Catherine menemukan tas putrinya. Segera polisi mencari keberadaan dua remaja itu di dalam hutan. Berita hilangnya dua gadis itu mulai menyebar. Victor juga berusaha mencari sendiri, tapi hasilnya nihil. Suatu hari di sebuah kandang kambing, Angela dan Catherine tidak sengaja ditemukan oleh seorang pemuda. Mendapat kabar itu, Victor segera ke rumah sakit untuk menemui Angela. Angela dan Catherine mendapat perawatan medis yang intens. Kondisi fisik mereka sebetulnya tidak mengalami gangguan yang parah. Namun tatapan mata Angela dan Catherine terlihat kosong. Apalagi saat di rumah, Angela sempat mengusir Victor. Kalimat yang terdengar cukup aneh bagi Victor. Di tempat lain, Catherine juga terlihat aneh berdiri di depan cermin. Keanehan kembali terjadi ketika tiba-tiba Angela muncul di toilet. Nah, besok paginya Victor menemukan Angela masih tertidur. Dan yang paling aneh adalah Angela ngompol di kasur. Victor juga menemukan kuku jari Angela terlepas. Bahkan, Angela tiba-tiba menyerang Victor. Setelah itu, Angela tak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit dalam keadaan mengamuk. Di bagian perut Angela juga terdapat luka-luka. Sementara Catherine diajak orang tuanya beribadah di gereja. Tingkahnya juga tak kalah aneh. Catherine tiba-tiba muncul dan berjalan perlahan mendekati pastor dengan kondisi gaunnya berlumuran darah. Dia menjerit-jerit tak karuan, seperti menghina pastor yang berdiri di hadapannya. Di rumah sakit, seorang perawat dikagetkan dengan Angela yang tiba-tiba sadar. Angela mengucapkan sebuah nama yang membuat perawat itu ketakutan. Lalu darah muncul dari balik selimut Angela. Perawat itu segera menemui Victor untuk memberitahu apa yang sebenarnya terjadi pada Angela. Namun Victor skeptis terhadap hal-hal yang berbau mistis. Di dalam rumah, Victor mulai kepikiran dengan ucapan si perawat dan dia segera membuka buku yang sempat diberikan oleh perawat itu sebelumnya. Victor langsung berpergian mencari sosok penulis buku itu yang bernama Chris dan sekaligus meminta bantuannya. Chris diajak ke rumah sakit untuk melihat kondisi Angela. Lalu Chris juga menemui Catherine di rumahnya. Saat itu kondisi Catherine sudah terlihat bukan dirinya lagi. Suaranya pun sudah berubah seperti suara pria dewasa. Chris berusaha mengusir roh di tubuh Catherine dengan kalimat suci. Roh itu awalnya tampak kalah, tapi tak lama setelah itu Catherine menyerang Chris dan melukai matanya. Merasa yakin putrinya kerasukan, Victor lalu mengumpulkan beberapa orang untuk melakukan ritual pengusiran setan. Seorang dukun wanita, perawat rumah sakit, dan Chris. Ritual itu dilakukan di rumah Victor. Angela segera dibawa kembali ke rumahnya. Seorang pastor yang sangat diharapkan kehadirannya untuk ritual pengusiran setan itu ternyata menolak karena alasan tertentu, tapi dia memberikan kepercayaan pengusiran setan kepada si perawat rumah sakit. Angela dan Catherine kemudian didudukan di kursi dengan posisi saling membelakangi. Perawat mulai membaca kalimat-kalimat suci.
Catherine dan Angela mulai beraksi. Iblis di tubuh Catherine mencoba mengganggu keyakinan si perawat. Begitu juga Angela terhadap ayahnya. Pengusiran pertama itu belum membuahkan hasil apa-apa. Kemudian dilanjutkan lagi setelahnya. Sang dukun menumpahkan air jampi-jampian ke Catherine dan Angela. Segera tubuh mereka beraksi, memuntahkan sesuatu. Percobaan dukun ini nampaknya berhasil. Dari mulut keduanya keluar asap, tapi lagi-lagi iblis itu belum mau pergi. Mereka bahkan meminta kepada Victor dan orang tua Catherine memilih salah satu di antaranya. Hanya satu yang boleh hidup. Saat genting itu tiba-tiba pastor yang awalnya menolak masuk ke dalam rumah dan mencoba membantu. Awalnya iblis di dalam tubuh kedua gadis itu sangat ketakutan, tapi tiba-tiba hanya dengan sekali gerakan kepala Catherine membuat leher si pastor itu terpelintir. Sekarang rasanya tidak ada harapan lagi. Segera Victor mengambil sal milik istrinya dan mengalungkan kepada Angela. Ternyata itu cukup membantu. Angela mulai setengah sadar, tapi kemudian ayah Catherine langsung berteriak dengan mengatakan jika dia memilih Catherine, maksudnya memilih putrinya untuk tetap hidup. Kemudian tubuh Angela seketika terangkat ke udara dan memuntahkan cairan hitam. Kemudian tubuhnya terhempas kembali ke lantai. Catherine langsung tersadar, sementara Angela tergeletak lunglai. Namun sesuatu yang tak disangka terjadi. Kondisi berbalik, tubuh Catherine tiba-tiba lunglai, sementara Angela mulai sadarkan diri. Angela pun selamat, dan iblis ternyata lebih memilih Catherine. Dan tamat. Terima kasih sudah menonton.